Orang bule ya tingkahan. Meski belum diketahui motifnya, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Satake Bayu pada Senin mengatakan WNA berinisial CAP itu dijerat dengan pelanggaran pasal 36 Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008 terkait mempertontonkan diri di muka umum yang mengabarkan ketelanjangan atau bermuatan pornografi. Sementara untuk WNA pria, polisi tidak memproses hukum karena tidak melakukan aksi pornografi, bahkan berusaha menutup atau menghentikan aksi sang perempuan. Sementara Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmi Karim memastikan akan melakukan deportasi terhadap 2 warga negara asing tersebut. Berikutnya, puluhan pasutri lansia di Kabupaten Darmasraya, Sumatera Utara tersenyum bahagia setelah mengikuti isbat nikah resmi yang diakui oleh negara. Para lansia ini sebelumnya hidup puluhan tahun dengan status nikah siri. Ada sebanyak 31 pasangan suami istri lansia mengikuti sidang isbat nikah agar setiap pasangan yang telah menikah siri atau sah secara agama bisa dicatat secara sah oleh negara. Nah, serta sidang isbat pun langsung sujud syukur usai hakim membacakan putusan pengesahan pencatatan pernikahan mereka. Di antara lansia peserta isbat nikah ini ada yang berusia 83 tahun dan sudah 60 tahun lebih menjalani rumah tangga tanpa status resmi yang diakui negara. Acara ini merupakan puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional oleh Kementerian Sosial. Isbat nikah dilakukan untuk menghindari perkawinan sejarah atau incest yang disebabkan ketidaktahuan pasangan satu sama lain. Setelah sidang isbat, para pengantin ini mendapatkan buku nikah. Yang sedang dibicarakan, Timnas Indonesia melawan Lionel Messi dan kawan-kawan dalam Timnas Argentina ya. PSSI resmi mengumumkan daftar harga tiket pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina. Nah, rencananya pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 19 Juni mendatang. Pengumuman daftar harga tiket untuk laga Timnas melawan juara dunia tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Senin sore. Erick menyebut harga tiket Timnas versus Argentina, kita lihat ya, ini dijual dengan harga termurah Rp600.000, kemudian yang termahal mencapai Rp4,2 juta. Dan penjualan tiket ini akan dibuka 5 Juni mendatang, khusus nasabah BRI, sementara penjualan tiket bagi publik akan dilakukan pada tanggal 6 hingga 7 Juni mendatang. Pembelian tiket bisa lewat situs resmi PSSI dan tiket.com. Dan untuk kick off pertandingan akan dimulai pukul 19.30, 7.30 malam ya waktu Indonesia Barat. Ya, kita akan mulai pembelian tiket ini tanggal 5 Juni khusus untuk BRI cardholder ya, karena kita ada beberapa sponsor gitu. Lalu nanti tanggal 6 dan 7 Juni baru ada public sales atau penjualan secara umum dengan metode semua pembayaran yang kita lakukan. Lalu pembelian tiket bisa dilakukan di website PSSI untuk tiket.com ya, melalui aplikasi mobile dan semua bisa. Dan tentu kick off-nya itu jam 7.30 malam kick off-nya ya. Nah, kalau ngomongin tiket ya, saat ini lagi ramai beragam konser musisi lokal maupun internasional. Tapi sayangnya, tidak sedikit pelaku kejahatan yang melakukan penipuan penjualan tiket seperti tiket konser band asal Inggris Coldplay. Nah, akibat aksi penipuan ini sejumlah orang harus menderita kerugian bahkan mencapai ratusan juta rupiah. Lalu bagaimana supaya bisa terhindar dari penipuan penjualan tiket sebuah konser? Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Konser band Coldplay yang digelar di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang mendapat sambutan baik dari para penggemar musik tanah air. Namun, sejak penjualan tiket konser Coldplay dibuka, sudah banyak laporan penipuan penjualan tiket yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Nampaknya, para pelaku penipuan memanfaatkan antusiasme masyarakat yang begitu tinggi. Sejak penjualan tiket dibuka pada tanggal 17 hingga 19 Mei 2023, sudah ada banyak laporan penipuan penjualan tiket Coldplay. Pihak Badan Reserse Kriminal mencatat kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dan perlu diketahui bahwa masing-masing kejadian, masing-masing kasus tidak ada kaitannya atau mereka bukan merupakan jaringan.
jaringan. Ini adalah oknum yang memanfaatkan situasi di mana masyarakat berbondong-bondong mencari tiket yang sudah terjual habis. Dua modus penipuan tiket konser Coldplay yang paling sering ditemukan adalah modus membuka jasa titip atau just tip dan modus kenal orang dalam. Kedua modus dilakukan ketika tiket konser sudah dinyatakan terjual habis oleh pihak resmi. Dalam modus just tip, pelaku akan membuat akun media sosial dan membeli pengikut agar terlihat terpercaya. Mereka kemudian meminta biaya jasa booking tiket dan memberi tenggat waktu pelunasan pembayaran. Harga tiket yang dijual lebih mahal dari harga resmi. Penipu juga memperlihatkan foto tiket asli untuk memancing korban melakukan pemesanan. Selain itu, juga ada modus di mana pelaku mengaku mengenal orang dalam, baik dari pihak promotor atau penyelenggara acara. Tiket yang dijual juga akan dikenakan harga yang lebih mahal, dan pelaku akan memancing korban dengan cara memperlihatkan foto tiket asli. Pelaku juga seringkali membeli rekening dengan nama orang lain yang kemudian langsung ditutup ketika telah menerima pembayaran. Wendy Putranto, seorang manajer band yang juga berpengalaman menjadi promotor musik, mengatakan penjualan tiket konser besar terpantau dengan rinci. Sangat kecil kemungkinan pihak penanggung jawab acara mengantongi tiket ekstra untuk kemudian dijual kembali. Mereka punya situation room, ya, di mana semua tim ini berkumpul di situ dan ada banyak screen yang dipasang untuk memantau pergerakan dari penjualan tiket secara langsung pada saat itu. Jadi dia tahu gitu apakah ini ada bot yang bermain gitu ya, apakah ini ada upaya-upaya untuk melakukan penipuan via cyber gitu ya. Dan itu tim teknologinya udah bergerak sendiri. Pengelar acara memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi penjualan tiket di media sosial dan media massa terkait informasi lengkap seputar penjualan tiket. Meski pihak kepolisian sudah menindaklanjuti kasus-kasus penipuan tiket konser Coldplay bukanlah satu-satunya acara besar yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun ini. Jadi dalam waktu dekat, yakni 19 Juni 2023, akan ada pertandingan sepak bola antara tim nasional Indonesia versus Argentina di Gelora Bung Karno, Jakarta. Atas apakah